Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Orang nang kada disayangi Tuhan itu, orang nang kada disayangi Tuhan, nang kada dikehendaki Tuhan, orang ini ahli keberuntungan surga. Dia dapat nikmat lupa kepada Allah, ditambah Tuhan lagi nikmatnya, tambah lupa lagi, tambah lupa lagi, akhirnya mati dalam keadaan diistidraj, dilanjur oleh Allah. Nah ini orang, naudzubillah, orang yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, orang yang tidak dikehendaki Allah penghuni surga. Qaumun basatallahu alaihimun ni'am wa sarafa anhumul balaya wan niqam wa razaqahumus sihhata wal afiyah wa amaddahum bil amwal wal afiyah fasyakaru wa tashawwaqu ila ma'rifatil mun'im biha fakanatin ni'am matiyatan lahum ala sayri ilallahi ta'ala. Ada satu kaum, satu kelompok manusia, Allah bukakan atas mereka itu nikmat-nikmat. Allah palingkan, Allah jauhkan dari mereka bala dan penyakit-penyakit. Allah berikan mereka kesehatan, Allah limpahkan mereka harta, mereka bersyukur, mereka rindu kepada mengenali yang memberi nikmat, maka jadilah nikmat itu tunggangan mereka untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberi Allah kesehatan, diberi Allah harta melimpah ruah, dihindarkan Tuhan dari malapetaka bala bencana. Lalu orang ini menjadikan nikmat tadi, harta benda tadi, dijadikannya kendaraan untuk menuju Allah. Ada kaum seperti itu, ada kelompok manusia seperti itu. Orang ini punya duit banyak, duit digunakannya untuk sabilillah. Orang ini punya kendaraan banyak, kendaraannya digunakannya untuk sabilillah. Jadi harta benda nikmat itu hanya tunggangan dia untuk mencapai keridaan Allah. Ada hamba Allah yang seperti itu. Wa qaumun amaddahum bin ni'am wa basata lahum fil mal wal afiyah wa sarafa anhumun niqam fashagalahum dzalik an-nuhuda wal iqbala 'ala Allah fasalaba dzalika minhum wa daraba bihim bil balaya wal mihan fatayaqqaza wa aqbala 'ala Allah. Ada pula satu kelompok manusia yang diberi Allah nikmat, diluaskan harta bendanya, disihatkan, dijauhkan penyakit bala bencana. Maka yang demikian itu membuat dia sibuk daripada taat. Yang demikian itu membuat dia lupa kepada Allah. Allah cabut daripada mereka itu nikmat-nikmatnya tadi. Allah datangkan bala bencana kepadanya. Maka akhirnya dia jaga, akhirnya dia sadar dan berhadap kepada Allah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok manusia nangka itu, yang sudah diajar Tuhan hanya sadar. Sudah diajar Tuhan, tangan kada kau bergerak lagi sebelah, mata kada melihat lagi sebelah, batis kada kau lagi balangkah sebelah, sebelah diambil Tuhan, hanya sadar, oh bahwa aku ini keliru. Lalu dia bangkit, dia beribadah kepada Allah. Nah ada juga kelompok manusia seperti itu. Dan yang pertama, yang kedua ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dikehendaki Allah al-khair was sa'adah, kebaikan dan keberuntungan. Mana hakunnya antara dua itu? Mana hakunnya? Ada orang yang dipukuli dahulu berbiru-biru, hanyar mengaku. Ada orang yang diberi makani,
dinyamani mengaku nyaman nang itu pada nang biru-biru itu. Itulah isyarat firman Allah dalam Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Artinya di muka bumi ini ada orang-orang yang taat kepada Allah dengan sukarela. Ada orang yang taat kepada Allah dipaksa. Ya nanti tadi diambil sudah kesehatan, diambil Tuhan harta benda, hanya taat. Tapi kedua-duanya itu adalah beruntung. Kedua-duanya adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. An-nasu ala salasati aqsam. Manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ahlus shimal. Artinya orang-orang kiri. Orang-orang kiri. Wa ahlul yamin. Yang kedua orang-orang kanan. Yang ketiga was-sabiqun. Ada kelompok yang dinamakan as-sabiqun. Jadi manusia ini seluruhnya kada lepas daripada 3 kelompok itu. Ada orang kiri, ada orang kanan, ada orang yang cepat, yang melaju, as-sabiqun. Amma ahlus shimal fala kalama alaihim idla iqbala lahum 'ala Allahi asla. Adapun kelompok kiri, orang-orang kiri, fala kalama alaihim, itu kada perlu dibicarakan. Karena mereka itu tidak berhadap kepada Allah sama sekali. Itu kada perlu diuraikan. Ini orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh duniawinya. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai kesenangan dunia. Walaupunnya sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, umrah, tapi tujuannya semuaan untuk kesenangan dunia. Ini sembahyang tujuannya supaya awak sihat. Ini berzakat tujuannya supaya hartanya bertambah. Ini puasa tujuannya supaya ini naik haji, semuaan tujuannya duniawi. Nah itu ahlus shimal. Itu kada perlu dibicarakan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.